Bapak, Ibu, dan sahabat Dokter FKPedia yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Bambang Edi. Kali ini kita akan membicarakan tentang pencegahan obesitas ya, pencegahan kegemukan dan obesitas. Mengapa? Karena kita sudah bicarakan mengenai 5 bahaya obesitas ya kemarin ya. Sekarang kita bicarakan tentang 5 langkah untuk mencegah obesitas. 1. Makan cukup. 2. Aktivitas cukup. 3. Istirahat cukup. 4. Literasi gizi yang cukup. Dan yang kelima adalah pemantauan ukuran tubuh kita. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, Bapak Ibu, sahabat Dokter FKPedia, kita bahas 5 pencegahan obesitas. Yang pertama adalah makan yang cukup. Maksudnya bagaimana? Maksud saya adalah kalau makan itu ukurannya cukup saja. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Itu aspek kuantitas. Lalu ada lagi aspek kualitas ya. Harus cukup baik juga kualitasnya. Cukup baik artinya kalorinya cukup, proteinnya cukup, lemaknya juga cukup, seratnya juga cukup ya. Mineralnya cukup, vitaminnya cukup, pokoknya serba cukup. Nah, kalau dalam bahasa yang lain itu namanya menu gizi yang seimbang. Ya, itu adalah usaha pertama untuk mencegah obesitas. Kalau kita berlebihan dalam makan, mengonsumsi karbohidrat atau mengonsumsi lemak, apalagi lemak yang jenuh, akan disimpan di dalam tubuh kita sebagai cadangan lemak. Ada yang namanya asam lemak bebas, ada yang namanya trigliserida ya. Itu semua akan membentuk lemak-lemak tubuh kita sehingga akan menjadi kegemukan. Kalau dibiarkan terus akan menjadi obesitas. Maka makan memang harus cukup. Alangkah menariknya bahwa Rasulullah SAW bagi kita yang muslim itu mengatakan bahwa kalau makan sediakanlah ruang untuk makanan, untuk air, dan untuk udara. Maksudnya secara filosofi beliau ingin mengatakan kepada kita bahwa mestinya kalau makan jangan berlebihan. Ada juga pemio yang terkenal di kalangan kita yaitu bahwa makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau itu diterapkan dengan baik sebenarnya juga akan bisa mencegah obesitas ya. Jadi satu apa tadi? Makan yang cukup ya. Jangan terlalu sering makan fast food misalnya. Fast food itu termasuk makanan yang nanti kalau kita bahas lebih lanjut termasuk makanan yang kalau dalam traffic light namanya merah. Ibaratnya lampu lalu lintas itu ada hijau, kuning, dan merah. Fast food. Bahkan ada yang nyebut dengan istilah junk food ya kan? Artinya makanan sampah itu. Itu kalaupun dimakan maksimal 1 kali dalam 1 minggu. Nah, itu termasuk bagian dari penjagaan kualitas makan. Mengapa? Karena fast food itu tinggi kalori dan tinggi lemak. Itu harus kita hindari. Pencegahan yang kedua untuk obesitas adalah cukup aktivitas ya, cukup aktivitas. Maksudnya bagaimana? Tentu maksudnya adalah bahwa kita harus mempunyai aktivitas fisik
dalam satu hari itu kira-kira kita memerlukan aktivitas fisik selama 60 menit atau 1 jam. 1 jam itu bisa kita bagi, pagi 30 menit, sore 30 menit. Aktivitas fisik itu apa? Bisa berjalan, ya, bisa naik sepeda, bisa membersihkan rumah, ya. Tapi yang dimaksud dengan 30 menit itu adalah 30 menit yang relatif kontinu. Tidak berarti kemudian 5 menit istirahat. 5 menit istirahat itu masih belum cukup. Yang cukup, aktivitas yang cukup itu adalah 30 menit lebih kurang kontinu. Bisa bervariasi antara jalan kaki, sehat, ya, berjalan kaki, senam bisa juga, ya. Lalu tadi membersihkan rumah, ya, secara menyambung 30 menit misalnya di pagi hari, lalu sore 30 menit lagi. Tidak harus semuanya dalam bentuk olahraga. Olahraganya ya mungkin 30 menit cukup lah, yang 30 menit itu olahraga. Ya, olahraganya pun bervariasi, ya, antara olahraga yang sifatnya aerobik dengan olahraga yang sifatnya penguatan otot, itu juga bisa dan sebaiknya bervariasi. Aktivitas cukup, ya. Dalam 1 minggu itu aktivitas fisik dianjurkan antara 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Jadi jangan kurang dari 3 hari. Tapi juga tidak perlu setiap hari melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang 1 jam itu, tidak harus. Bahkan memang diperlukan ada 1 hari minimal di antara seminggu itu kita memang harus beristirahat, tidak melakukan suatu aktivitas fisik yang termasuk membuat kita capek, membuat kita sangat berkeringat. Harus ada di antara seminggu, 1 hari di antaranya kita beristirahat. Jadi itu pencegahan yang kedua adalah aktivitas fisik yang cukup. Pencegahan yang ketiga, ya, kita masuk pencegahan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Tadi ketika membahas yang nomor 2 kita sudah singgung sedikit bahwa kita juga harus ada waktu istirahat. Tadi saya sampaikan 1 minggu itu minimal ada atau bukan minimal, ya, ada 1 atau 2 hari yang memang kita tidak melakukan aktivitas fisik, itu suatu hal yang baik, sesuatu yang optimal. Jadi olahraga aktivitas fisik cukup 5 hari, minimal 3 hari dalam seminggu. Harus cukup istirahat. Mengapa begitu? Karena ketika istirahat sebenarnya justru tubuh ini melakukan pembakaran lemak. Aneh juga ya kelihatannya, ya, tapi begitulah faktanya. Orang yang tidurnya efektif, cukup dan berkualitas di malam hari itu justru cenderung langsing, tidak menjadi gemuk apalagi obesitas. Maka saya menyarankan kalau pekerjaan kita sudah selesai, tugas negara itu sudah selesai, jam 9 atau setengah 10 malam sudah waktunya tidur, siapkan diri Anda untuk tidur. Apalagi anak-anak, ya, jangan suka begadang, ya. Kata siapa, ya? Pak Haji, ya, begadang jangan begadang. Ya, kalau tidak ada artinya, tidak ada perlunya. Tapi sekali-sekali kalau pas ada perlu, ya, apa boleh buat, nggak apa-apa, insya Allah, ya. Tapi istirahat intinya harus cukup, ya. Jadi jangan sampai seminggu kok begadang terus, ya. Itu tidak logis. Seminggu kok lembur terus, lembur kok setiap hari, lembur itu mestinya sekali-sekali. Maka yang betul kita harus istirahat cukup. Tidur harus berkualitas. Bagaimana tidur yang kualitas? Memang satu, niatkan untuk tidur. Jangan nggak sengaja tidur, nggak bagus, ya. Lalu kalau mau tidur itu kebersihan oral kita jaga, gosok gigi dulu, ya, kumur-kumur dan sebagainya, ya. Lalu sebelum tidur buatlah cahaya lampu ini menjadi remang-remang saja, gelap juga boleh. Karena apa? Dengan pencahayaan
pencahayaan yang minimal itu, hormon-hormon tubuh kita akan bekerja dengan optimal. Hormon tubuh umumnya diproduksi, disekresikan ya lebih tepatnya itu mulai jam 9 malam, pukul 21 sampai dengan pagi. Maka pukul 21 itu kita harus sebaiknya istirahat. Pukul 2 pagi itu puncak-puncaknya hormon itu bekerja. Maka kalau Bapak Ibu sahabat dokter FKpedia mau sholat malam, dari tinjauan ini sebaiknya bangunnya sudah di atas pukul 2 pagi, misalnya setengah 3 pagi gitu ya. Tidak terlalu telat kan, setengah 3 atau jam 3 pagi kan. Nah, jadi tidak usah jam 2. Kan ada juga anjuran Rasul kalau puasa sahurnya itu diakhirkan. Jadi mungkin jam 3 bangun sholat tahajud, lalu jam setengah 4 atau jam 4 baru sahur ya. Jadi itu bertemu antara ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran dengan ilmu agama. Cocok nggak Bapak Ibu sahabat dokter FKpedia? Mudah-mudahan tips ini bisa diterima ya. Baik, itu pencegahan yang ketiga ya. Pencegahan yang keempat adalah meningkatkan literasi gizi kita ya, meningkatkan literasi gizi. Apa itu literasi gizi? Literasi gizi adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan ya, bukan hanya pengetahuan namun juga keterampilan seseorang, termasuk kita Bapak Ibu sahabat dokter FKpedia sekalian ya, apa tahu dan terampil untuk memilih makanan apa yang akan kita konsumsi. Itu namanya literasi gizi. Termasuk di dalam pengertian literasi gizi adalah kemampuan kita untuk membaca makanan dalam kemasan itu kandungan gizinya apa. Jangan keliru antara satu takaran sajian dengan satu kemasan, itu bisa beda karena satu kemasan bisa terdiri atas 2, 3, 4, bahkan saya pernah melihat ada 10 takaran saji dalam satu kemasan. Jangan sampai keliru, nanti dikiranya satu kemasan masih sama dengan satu takaran saji. Tidak. Maka kalau kita membeli makanan dalam kemasan termasuk snack misalnya, kita cermati betul mana takaran sajinya, mana kemasannya, itu berapa porsinya, berapa takaran saji dalam satu kemasan. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk mencegah obesitas. Saya sebut sebagai pencegahan yang keempat. Bapak Ibu sahabat dokter FKpedia yang berbahagia, tiba saatnya kita yang kelima ya. Sekarang kita pencegahan yang kelima itu apa? Pencegahan yang kelima adalah rajin melakukan pemantauan. Pemantauan apa? Pemantauan ukuran tubuh kita. Bodi kita ini diukur secara rutin setiap bulan anjurannya ya. Sekarang ini Kementerian Kesehatan juga menyarankan gerakan yang namanya gerakan masyarakat sehat. Salah satunya adalah pemantauan berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut sebulan sekali. Tolong perhatikan berat badannya cenderung naik enggak? Indeks massa tubuhnya semakin besar apa tidak? Lalu lingkar perutnya bagaimana? Nah ya, laki-laki, perempuan ada standarnya sendiri. Silahkan dipelajari. Ukuran usia juga mempengaruhi ya. Usia juga mempengaruhi ukuran. Dalam arti normalnya seberapa ukurannya, rentangnya normalnya itu juga berbeda. Kalau dalam remaja ada ukuran Taylor ya, ada grafik Taylor yang harus dilihat ya. Pada ukuran seberapa dikatakan normal, ukuran seberapa lingkar pinggang dikatakan lebih. Itu kalau remaja ada grafiknya. Kalau dewasa lebih mudah lagi. Laki-laki asal di bawah 90 cm berarti cukup baik. Kalau perempuan berapa? Di bawah 80 cm itu cukup baik.
kalau dewasa. Baik, jadi kita sudah sampaikan 5 pencegahan obesitas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, Bapak Ibu dan sahabat Dokter FK Pedia. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ingin konfirmasi atau ingin sharing pengalaman, silakan tulis di komentar. Jangan lupa ya. Jangan lupa tulis di komentar. Jangan lupa tulis di komentar ini, atau jika tidak berkenan silakan boleh juga kok kirim direct message ya, DM ke kami. Mudah-mudahan itu menjadi media komunikasi kita, dan tidak cukup di sini, insya Allah kami siap membantu dengan kesempatan-kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.